Halo teman-teman, balik lagi di tutorial pemrograman web. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat generate QR code pada kode editor. Tampilannya seperti ini. Jadi ketika kita memasukkan URL seperti ini, generate QR, maka akan terdapat QR code seperti ini. Nah, ketika kita refresh ini berkali-kali, maka QR code-nya akan berganti seperti ini. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuat QR code seperti ini? Yang pertama, teman-teman pastikan sudah mendownload kode editornya di alamat website resminya, klik download, lalu pilih versi ketiga. Ya, yang ini. Teman-teman bisa klik download. Oke. Kalau udah, yang kedua, pastikan menggunakan Sublime Text atau jenis editor lainnya tidak apa. Oke, kalau udah, kita bisa langsung mulai mengerjakannya. Teman sudah mendownload kode editornya, silakan teman-teman ekstrak file, lalu teman-teman pilih di folder sampp, lalu di htdocs, lalu tempatkan di folder teman-teman yang sekarang sudah buat. Oke, kalau saya di YouTube, oke, seperti ini. Tuh, nah ini tinggal kita rename menjadi terserah namanya teman-teman. Oke, kalau udah, teman-teman bisa drag di sini. Oke, tahap selanjutnya teman-teman harus mengunjungi link berikut ini. Nah, nanti link ini saya letakkan di deskripsi ya. Lalu jika sudah diekstrak, lalu masukkan passwordnya Ismet Maulana seperti ini. Oke, jika sudah, ini saya close. Lalu masuk ke folder kode editornya. Lalu yang ini, yang udah dihasil downloadan tadi, library-nya tinggal kita ekstrak here, lalu masukkan passwordnya Ismet Maulana. Oke, maka akan dapat dua file seperti ini. Jika sudah, ini kita cut, kita pindahin di dalam generate QR, lalu ke application, di libraries, dipastekan di sini. Oke, jika sudah, kita mulai coding. Kita buka filenya ke application, lalu ke config, lalu di folder config ada autoload. Saya sembunyikan dulu di folder autoload. Teman-teman bisa scroll ke bawah, lalu pada library di sini teman-teman bisa kopikan saja yang di atas ini, karena kita belum memakai banyak library. Lalu scroll ke bawah di helper, teman-teman bisa kopikan ini, lalu pastekan di sini, lalu tambahkan satu helper yang bernama string. Oke, jika sudah di save, Ctrl S, close. Lalu hal yang perlu diperhatikan lagi, kita atur di config-nya. Di config-nya kita atur ini base URL ya. Teman-teman buka terlebih dahulu yang ini di foldernya generate QR. Sorry, kode tidak ada. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini tandanya kita berhasil menginstal kode editor. Kalau sudah, ini di copy, pastekan di base URL sini. Oke, kalau sudah di save, indeksnya bisa dikosongin aja. Oke, lalu teman-teman bisa ke kode editornya, lalu buka documentation, lalu pilih online UG, lalu ke general topic, ke kode editor URL,
Scroll ke bawah, lalu ini paste, copy, lalu bikin file baru. Di sini klik kanan, new file, di save, titik, ht, acc, double s, double c, save, pastekan. Ini gunanya untuk menghilangkan indeks di sini. Index.php ini bakal kita hilangkan karena tidak bagus untuk URI pada Google ya nanti. Oke, kalau sudah, teman-teman balik lagi ke config-nya, index.php-nya ini dihilangkan, index.php-nya dihilangkan. Oke, jika sudah, kita buat controller baru di application, folder controller, klik kanan new file, namanya bebas, kalau saya namanya generate.php, seperti ini, lalu bikin controller baru, seperti ini, class control generate extend CI controller, lalu ada file indexnya. Nah, di file indexnya ini yang bakal kita sisipin kode. Oke, jika sudah, ini saya sembunyikan terlebih dahulu. Lalu di sini jangan lupa kita load this, load library, seperti ini. Lalu buka kurung, tutup kurung, CI QR code, seperti ini. Nah, ini untuk panggilan library QR code yang tadi barusan kita pastekan. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman bisa tuliskan config, buka kurung seperti ini, catch able, ini catch able sama dengan true. Oke, lalu ini bisa dikopikan saja, catch able. Oke, lalu yang di catch able kedua ini digantikan menjadi catch dir, seperti ini, catch dir, lalu dipastekan, diisikan berdasarkan aset ini belum kita buat ya, folder aset ini belum kita buat, nanti akan kita buat. Jangan lupa seperti ini. Oke, lalu yang kedua ini ada yang namanya error log, seperti ini. Lalu ini kita isikan aja seperti aset ini, copy, pastekan, lalu kita copy lagi. Nah, error log ini kita ganti menjadi image dir, seperti ini. Nah, ini untuk penyimpanan QR code kita nantinya. Oke, di dalam folder aset terdapat, saya buatkan nanti menjadi QR code seperti ini, di folder QR code. Oke, kalau sudah, di error log yang ini kita ganti menjadi quality. Oke, quality-nya kita set menjadi boolean true, ada false, seperti ini. Oke, boolean bisa true, bisa false, hanya 2. Oke, lalu yang selanjutnya kita ukuran size-nya, kita ukur. Oke, kita set jadi 1024. Oke, jangan lupa titik koma, lalu config lagi, kita atur ukuran black. Oke, black ini kontras dari warnanya ya. Ray, jangan lupa seperti ini, ray 224,255,1
0,255. Nah, ini bisa teman-teman atur sendiri ya. Itu terserah teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ke putihannya, kita atur lagi array 70,130,180. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya, oke, untuk tab ini udah ya. Tab ini tinggal kita initialize saja. This CIQR code. Oke, initialize. Oke, masukkan $config-nya seperti ini. Oke, jika sudah, selanjutnya $image name sama dengan kosongin. Nah, ini untuk pemanggilan namanya ya teman-teman ya. Untuk namanya nanti kita akan set jadi kita untuk nama dari QR code-nya. Teman-teman nanti kita akan menggunakan fungsi dari kode itu random string. Seperti ini. Random string alnum ini alphanumerik, jadi gabungan angka dengan huruf sebanyak 16 saja. Oke, jangan lupa dipisahkan dengan titik, lalu kita set ekstensinya menjadi .png. Ini saya beri komentar untuk memberi pada QR code. Oke, selanjutnya tulis params seperti ini, lalu diisikan datanya. Nah, ini data yang mau dijadikan QR code-nya apa. Oke, kita pakai alphanumeriknya aja. Ini kita copy seperti ini. Nah, ini untuk nama, ini untuk data yang mau dijadikan QR code-nya. Teman-teman bisa bebas jadi random string ini atau bisa sesuai sama kriteria teman-teman. Oke, untuk data pada QR code. Oke, lalu bikin param lagi, params, lalu diisi labelnya berisikan string H. Ini berarti height ya, height. Oke, koma, kita kopikan lagi aja, labelnya diganti dengan size. Oke, size-nya kita tuliskan 10. Oke, size-nya menjadikan 10, lalu tuliskan lagi shape name. Nah, dimana shape name ini dimana yang kita mau letakkan. Oke, kita tuliskan seperti fcpet lalu $config image dir. Image dir ini dapat dari sini teman-teman ya. Nih. Oke, image dir. Lalu kita beri namanya image name. Image name dari mana? Dari sini. Oke, ini untuk saya beri komentar untuk simpan gambar di directory asset QR code. Oke, kalau udah kita initialize lagi this CIQR code generate. Oke, buka kurung tutup kurung. Lalu di sini kita kasih parameter namanya params. Oke. Jika sudah di save. Oke, sekarang kita tinggal buat view-nya. Teman-teman, kita bikin enter 2 kali. Sini terus data, title,
set nama halamannya apa, halaman generate. Oke, lalu kita passing data this load view seperti ini. Nah, ini kita mau arahin kemana view-nya? Generate lah ya, generate. Oke, seperti ini. Nah, kita open nih namanya, nama si gambar tadi. Data img. Ini penamaannya bebas ya teman-teman ya. Oke, save. Nah, ini kita open. Copy, paste, save. Nah, kita ini belum punya nih. Aset sama ini belum punya, sama ini belum punya. Kita buat. Oke. Teman-teman bisa di sini sejajar dengan application, klik kanan, new folder bagi menggunakan Sublime ya. Aset, jangan lupa pakai S belakangnya. Lalu di folder aset terdapat folder QR code. Seperti ini kira-kira. Oke, pastikan sudah sesuai sama yang ini. Nah, sekarang kita tinggal buat file generate ini. Oke. Di dalam application, view, klik kanan view, lalu save generate.php. Seperti ini. Kita bikin sintak HTML ya. Ini saya sembunyikan dulu. Seperti ini. Halaman home lah ya. Oke, dan di sini kita passing gambarnya. Kita tampilkan gambarnya. Nah, ini kita gunakan fungsi dari coordinator yaitu base URL. Lalu di sini nama foldernya aset, lalu QR code. Oke. Lalu kita panggil nama foldernya tadi. Nama filenya ya ini. Image. Oke. Kita buat $img seperti ini. Ya, teman-teman ya. Kita save, kita balik lagi ke browsernya, lalu kita refresh. Nah, di sini kita panggil namanya generate, enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Sudah berhasil teman-teman. Nah, kalau kita refresh lagi, nah dia akan berubah. Nah, yang ini itu ialah gambar. Yang gambar disimpan di directory yang kita sudah tentukan. Seperti ini. Di sini saya tampilkan dulu. Lalu kita ke aset, kita ke QR code. Nah, ini gambarnya. Nah, ini kumpulan gambar QR code yang telah kita buat tadi. Oke, saya rangkum terlebih dahulu ya, teman-teman, sebelum mengakhiri video ini. Nah, di dalam yang pertama, kita buat di dalam folder ini kita buat controller yang bernama generate. Nah, di dalam generate ini terdapat fungsi index. Jangan lupa panggil library CI QR code yang tadi kita sudah letakkan di library sini. Oke. Nah, ini untuk ini bisa di set true. Catch ini kita arahkan ke folder asset. Error lognya juga kita di aset, lalu image tirnya, penyimpanan QR code-nya di folder QR code, di folder aset, lalu di folder QR code. Quality-nya di set true, lalu size-nya kita set 1024. Lah, ini kehitamannya berapa, teman-teman, ini bebas ya, teman-teman bisa atur sendiri. Lalu white-nya berapa, lalu kita tinggal initialize. Lalu untuk nama dari QR code-nya sendiri yaitu alnum sebanyak 16 karakter. Alnum ini alphanumericnya. Nah, data ini data apa yang mau kita jadikan menjadi QR code? Yaitu alnum sebanyak 16 karakter. Lalu label dari gambar ini height. Lalu size-nya 10. Lalu penempatan gambarnya kita letakkan di folder asset di dalam QR code, folder QR code. Lalu namanya diambil dari alphanumeric ini. Oke, lalu kita passing data ke file generate.php tadi. Lalu di view-nya ini kita panggil image yang tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, cukup mudah bukan?
Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam titik koma.